Apa yang terjadi pada Ruben Amorim? Bagi banyak orang, kekeras-kepalaan Amorim dan ketidakmampuannya untuk fleksibel dengan sistem adalah penyebab dia kesulitan di United. Obsesinya dengan formasi 3 back, bahkan ketika tidak berhasil, yang menyebabkan timnya tidak pernah berkembang. Ketika dia pertama kali datang di pertengahan musim lalu, dia tidak didukung secara finansial dan tidak memiliki pramusim untuk bekerja dengan tim. Tapi sekarang, United telah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan pemain yang dia inginkan. Dia menjalani pramusim penuh, dan dia punya waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan, karena United hanya bermain 1 laga tiap minggu. Ketika kita melihat perjalanan Amorim di MU, maka Anda akan mengerti mengapa dia hidup dan mati dengan sistemnya sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video ini. Ketika Amorim tiba di United, ada banyak sekali antusiasme di sekitarnya. Ia datang di tengah musim, dan itu akan selalu sulit baginya untuk menanamkan filosofinya untuk membuat tim langsung tampil bagus. Tetapi, klub melihatnya sebagai investasi untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, sejak awal, semuanya berantakan. Kekalahan demi kekalahan, penghinaan demi penghinaan. Tim tersebut berada di paruh atas klasemen ketika Amorim dipekerjakan, namun mereka berada dalam perjuangan menghindari degradasi pada saat musim berakhir. Ketika hasil musim 2024-2025 buruk, Amorim bahkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Seperti yang telah kita lihat dari sejarah orang ini, terkadang dia siap untuk mengundurkan diri karena marah setelah kekalahan. Tabel ini menunjukkan 5 kekalahan di kandang dengan total laga yang sudah dijalani dalam sejarah Liga Premier, dan Amorim baru 7 laga sudah mengalami 5 kekalahan. Manajer sebelumnya, Erik ten Hag, bahkan mengalami 5 kekalahan kandang setelah melakoni 28 pertandingan. Hal ini sudah menunjukkan ada yang tidak beres dengan manajer asal Portugis ini. Ditambah kekalahan 3-1 dari Brighton yang membuat United berada di posisi ke-13 dan kekalahan kandang Liga Premier ke-6 mereka musim 2024-2025. Kekalahan terbanyak mereka dari 12 pertandingan kandang pembuka musim Liga sejak 1893-1894. Pendekatan ini jelas tidak berhasil. Dengan gaya khasnya, dia mulai mengisolasi pemain yang tidak diinginkannya. Salah satunya Marcus Rashford yang dipinjamkan ke Aston Villa. Dan anehnya, setelah Rashford pergi, dia tetap tidak bisa mendapatkan hasil positif. Mereka dikalahkan City yang sedang tidak dalam performa terbaik pada musim itu. Ini bukan Manchester City 2 tahun yang lalu, ketika mereka benar-benar luar biasa. Levelnya jelas tidak sama. Bahkan dalam pertandingan di mana mereka harusnya bisa menang 3-0 dengan mudah, mereka justru kalah dari Brentford. Mereka bahkan tidak bisa meraih 2 kemenangan beruntun, dan United hanyalah tim yang terus memberi 3 poin mudah kepada lawan. Setiap kekalahan adalah krisis jika Anda adalah manajer Manchester United, dan Amorim telah mengalami banyak kekalahan dalam masa jabatan yang singkat. Ini adalah rekor Ruben Amorim di Liga Premier. Rekornya sangat-sangat buruk. Selain itu, dia memiliki persentase kemenangan terburuk dari semua manajer tetap United sejak Perang Dunia Kedua. Sekarang saya mengerti, mereka memiliki beberapa masalah dan mereka sudah memainkan beberapa pertandingan sulit. Tapi tingkat persentase kemenangan ini benar-benar mengejutkan. Jelas sudah, apa yang dia lakukan tidak benar-benar berhasil sejak ia tiba di Old Trafford. Dan saya pikir dia memiliki poin lebih sedikit daripada beberapa tim terburuk di Liga Premier. Level performa tim seperti tim papan bawah, jadi itu bukan performa yang seharusnya dia miliki di Manchester United. Jika Anda melihat rekor ini, maka Anda akan berpikir bahwa dia mewarisi skuad yang baru saja promosi ke EPL, bukan tim yang baru saja memenangkan trofi. Tidak akan ada penggemar Manchester United yang tidak khawatir saat ini tentang apa yang akan terjadi bulan depan. Ini adalah awal musim Liga Premier terburuk United sejak 1992-1993. Saat itu mereka juga hanya mendapatkan 4 poin dari 4 pertandingan pembuka mereka. Lalu tentu saja, Anda ingat bahwa mereka juga tersingkir dari Carabao Cup setelah kekalahan memalukan melawan Grimsby dari tim Divisi 2 Inggris. Komentarnya setelah pertandingan pembuka melawan Arsenal juga terasa basi. We proved today that we can win any game in the Premier League, especially against a great team like Arsenal, and we were the better team. So I'm happy with the players.
Orang-orang memberinya kesempatan di tahun pertamanya karena dia tidak menjalani pramusim dan tidak mendapat dukungan finansial. Tapi di musim keduanya, United menghabiskan seluruh anggarannya untuk mendatangkan beberapa pemain bagus. Dan sekarang, Amorim juga menjalani pramusim penuh. Sebagai contoh, kita melihat manajer lain telah memberikan dampak yang jauh lebih besar dalam waktu lebih singkat. Tapi kita melihat Arne Slot masuk ke Liverpool tahun lalu, dan The Reds mungkin merupakan tim yang lebih baik daripada United pada tahap itu. Tetapi dia akhirnya memenangkan liga, dan saya merasa Amorim belum benar-benar melakukan itu. Bahkan Anda bisa berpendapat bahwa kita bahkan tidak melihat kemajuan yang cukup untuk membenarkan 200 juta pounds yang dihabiskan. Pada dasarnya, caranya atau tidak sama sekali, sebagian besar tim lawan telah menemukan kelemahan dalam formasi 3-4-3-nya. Para pemain Fulham benar-benar membicarakannya dalam konferensi pers pasca pertandingan. Satu orang yang mungkin menikmati pemecatan Ruben Amorim adalah Kobbie Mainoo, karena di bawah manajer sebelumnya, dia kerap tampil bermain. Manchester United membuat keputusan memecat Ruben Amorim pasca hasil imbang 1-1 melawan Leeds yang terbukti menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Pelatih asal Portugal itu diklaim meledak dalam pertemuan dengan Direktur Sepak Bola United, Jason Wilcox, sebelum laga di Ellen Road berlangsung. Dan ledakan emosi itu akhirnya menentukan nasibnya. Amorim mempertanyakan dukungan yang telah dia terima di tingkat Dewan Direksi, dan menyatakan bagaimana dia ingin diberi kebebasan untuk bekerja sebagai manajer daripada seorang pelatih. Menurut The Telegraph, posisinya sudah seperti orang mati saat itu. Mereka mengklaim posisi Amorim sudah menjadi tidak berkelanjutan. Wilcox diklaim bermaksud mengadakan pertemuan internal untuk melihat secara positif evolusi tim. Tetapi ketika menyinggung sistem yang digunakan, formasi 3-4-3 andalan Amorim, pelatih asal Portugal ini lantas emosi. Sepanjang kepemimpinan Amorim selama 14 bulan di Old Trafford, dia ingin membawa stabilitas dan arah ke United. Tetapi akhirnya malah menimbulkan kebingungan, karena para pemain sulit memenuhi tuntutannya. Menurut The Sun, sumber di United percaya Amorim ingin meninggalkan klub dan melakukan sabotase diri dalam upaya untuk mengatur kepergiannya dari Old Trafford. United telah mempromosikan pelatih U18 Darren Fletcher, seorang pria yang tahu banyak tentang klub ketika masih menjadi pemain, ke peran sementara di tim utama Old Trafford. Dia akan memimpin ketika Setan Merah bertandang ke Burnley untuk pertandingan Premier League Kamis dini hari nanti. Setan Merah diklaim menginginkan penunjukan sementara untuk membawa mereka hingga akhir musim 2025-2026, dan Fletcher tidak dianggap sebagai kandidat untuk posisi itu. Pengganti jangka panjang untuk Amorim akan dipersiapkan pada musim panas, dengan kontraknya di Crystal Palace akan segera berakhir, yaitu Oliver Glasner yang merupakan pilihan utama Dewan Direksi klub. Itulah sekilas ulasan tentang Ruben Amorim di MU yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya